Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Yulianti. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020 angkatan 2, program studi pendidikan geografi Universitas Negeri Semarang. Hari ini tepatnya tanggal 23 November 2020, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran ujian kinerja yang akan dilaksanakan secara luring di kelas 8E. Pembelajaran dilaksanakan di SMP Negeri 1 Cigelis, tempat saya bertugas. Ujian saya dengan nomor ujian 2020404 Terima kasih. Sekian perkenalan dari saya. Mohon doanya. Selamat menyaksikan. Pagi ya Kak. 36,3 normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Coba dicek dulu di bawah kursi, kolong meja, ada sampah tidak? Silakan dibuang dulu, lalu nanti kamu buang di sana lagi ya. Periksa kelebihan bajunya, dalam-dalamnya apakah sudah dimasukkan, bagaimana sudah kelasnya sudah bersih. Kan enak kalau misalnya kelas sudah bersih ya, belajarnya juga bisa lebih fokus. Baju sudah rapi sekarang. Tadi ibu lihat yang sebelum ibu bisa rapiin sudah rapi sekali, itu bajunya Ika. Ika coba dipimpin berdoa teman-temannya. Kita berdoa dulu. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya dan pembelajaran kita diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ibu absen dulu ya. Almira. Aha. Mau tes dulu nih tingkat konsentrasi kalian, karena jangan sampai kita mulai kalian belum konsentrasi. Sudah pada sarapan kan? Sudah. Ini dulu, nanti kalau misalkan ibu tepuk 1 kali, kamu tepuk 2 kali. Ibu tepuk 2 kali, kamu tepuk 3 kali. Ibu tepuk 3 kali, kalian tepuk 1 kali. Ya. Konsentrasi. Nadila tidak fokus ini sepertinya. Ibu kasih kesempatan 1 kali lagi. Yang tidak fokus nanti harus jawab pertanyaan dari ibu ya. Mulai lagi, siap ya? Konsentrasi. Nadila belum fokus. Oke, Nadila ke depan. Nadila ke depan. Nadila kenapa tidak fokus? Oke, ini pertanyaan buat Nadila. Sebutkan 10 negara ASEAN. Malaysia. Baru 5. Ini terbukti tidak fokusnya beneran ya, karena tadi tidak fokus tepuk tangan, menjawab juga tidak fokus. Laos, Kamboja sudah dibantuin ya. Oke, tepuk tangan buat Nadila. Kayak Nadila saja tadi, yang lainnya oke, silakan duduk kembali. Nah, di sini ibu punya kata motif. Ibu mau dengar suaranya yang di belakang. Coba dapat.
bisa orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Itu kata-kata hari ini yang mudah-mudahan bisa jadi penyemangat kalian. Coba kata-kata pertama, masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Maksudnya apa coba? Kalian ingin masa depan yang seperti apa? Yang sukses. Kira-kira sebagai pelajar cara menyiapkan masa depan agar bisa jadi orang yang sukses seperti apa? Menuntut ilmu, belajar. Anak-anak ibu semuanya adalah orang bijak, ya nggak? Orang bijak, nggak ada kan yang kedua ya? Nggak ada kalimat kedua ya. Nah, kita masuk materi hari ini. Nah, ada yang masihkah ingat kalian materi sebelumnya? Masih. Materi sebelumnya kita belajar tentang apa? Coba ibu mau dengar dari suara dari satu orang aja. Ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Ya betul ya. Minggu sebelumnya kita belajar tentang perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Faktor alamnya ada apa saja? Faktor iklim, ketersediaan sumber daya alam. Tentang ketersediaan sumber daya alam di negara-negara ASEAN. Oke, Sri. Tidak merata dan harus bekerja sama antara negara ASEAN. Nah, iya ya. Jadi ketersediaan sumber daya alam di negara-negara ASEAN itu kan tidak merata dan mereka harus kerjasama dengan cara apa? Saling tukar dan saling jual beli. Sumber daya alamnya berbeda, harus jual beli katanya. Dari mana tahu misalnya Singapura butuh beras? Dari mana Singapura tahu bahwa berasnya itu yang punya banyak Indonesia atau Vietnam misalnya? Kira-kira dengan cara apa bisa tahu? Aduh, saya kurang beras nih, saya harus cari ke negara mana ya? Itu tahunya dengan cara apa? Dengan cara bermusyawarah. Musyawarahnya gimana? Kan jauh dari Singapura ke Indonesia. Gimana cara musyawarahnya? Pakai apa musyawarahnya? iklim, teknologi, Pakai apa? teknologi, Pakai yang keras tadi pakai apa? teknologi, Iya, betul. Teknologi apa yang digunakan? satelit, Satelit ya, itu pakai internet. Internet. Sekarang kita telepon juga harus pakai internet ya? Iya. Ya, maaf jangan sederhana gitu ya, lewat WhatsApp atau pakai ngobrol jarak jauh pakai apa? Video call. Pakai video call ya. Jadi mungkin bertukarnya melalui itu mencari tahu. Saya kurang beras, mencari tahu negara ASEAN mana nih yang surplus sumber daya berasnya, kan harus dicari tahu dulu, tidak langsung tiba-tiba kirimin dong gitu kan, tidak bisa. Terus sudah tahu kalau misalnya dia butuh dari Singapura butuh beras, mau beli ke Indonesia, caranya gimana biar beras itu sampai ke Singapura? Pakai transportasi apa? bisa Perairan. Pakai apa? Terus tuh Transportasi udara. pakai transportasi udara yang paling gampang ya, atau pakai transportasi laut, laut. Apa transportasi laut? Kapal ya. Sama seperti misalkan yang kita sering lihat tuh di Pantai Citeret, tiap hari tuh ada kapal apa tongkang. Bawa apa? Dari mana batu baranya? dari Lampung, Ya dari wilayah Sumatera atau Kalimantan. Interaksinya harus didukung oleh perkembangan teknologi yang ada. Bahkan kalau misalnya kita flashback ada jauh sedikit, faktor iklim, kebakaran hutan dulu yang diceritakan di mana? Indonesia, di Sumatera, terus di Bandung ini Malaysia apa? Malaysia. Malaysia dan Singapura. Malaysia dan Singapura. Dengan cara apa mereka membantunya? Meminjam pesawat pemadam kebakaran. Dan itu juga salah satu bukti adanya perkembangan teknologi ya. Lalu gunanya itu ya adanya perkembangan teknologi. Nah, jadi apa yang ibu bahas dari tadi tentang pesawat pemadam kebakaran, tentang bagaimana cara mengirim sumber daya alam dari satu negara ASEAN ke negara ASEAN lainnya, itu karena kita hari ini akan membahas tentang
menelaah pengaruh perkembangan teknologi. 2. Menelaah pengaruh. 3. Mempresentasikan hasil telaah. Nah, jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada 3 hal ya tujuannya. Jadi kalian harus menelaah pengaruh perkembangan teknologi. Teknologi yang akan kita bahas yaitu teknologi transportasi dan komunikasi terhadap perubahan ruang. Lalu menelaah pengaruh perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi di berbagai bidang kehidupan. Lalu nih yang terakhir tuh ada kata-kata mempresentasikan. Jadi hari ini kamu siap-siap untuk presentasi. Nanti presentasinya berkelompok karena kita juga hari ini akan belajar dengan mengikuti sintaks atau langkah-langkah pembelajaran cooperative learning. Cooperative learning itu kalian akan belajar secara berkelompok. Nanti presentasi ya. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum ibu yang kasih jelas ke kalian tentang materinya, nah kita literasi dulu, kita baca dulu materinya. 6 menit membaca halaman 65 sampai 70. Ilmu yang menghasilkan teknologi komunikasi mengurangi jarak dan waktu dalam berinteraksi antar pihak. Teknologi yang memiliki peran besar dalam mengubah kehidupan manusia dalam berinteraksi adalah teknologi transportasi dan teknologi komunikasi. Dalam teknologi transportasi dimanfaatkan untuk memindahkan. Ya, sudah 5 menit dan pas ya, pas hitungan ibu benar akan selesai membacanya di 6 menit tadi baca saja ya. Dibaca sambil dipahami kan? Iya. Oke, nah sebelum ibu yang jelasin nih, di sini ibu punya bocotan. Jangan arisan. Jangan arisan. Di sini isinya nomor diacak. Nah, di sini tadi
belum selesai, bilang ya. Duduknya sesuai dengan kelompok yang sekarang. Kalian susun dulu tempat duduknya, lalu kartonnya dicopotin bawa ke meja kamu. Sebelum kita mulai tadi, capek nggak pindah-pindahin meja? Nah, untuk biar ada semangat lagi, tepuk PPK. Iya, tetap harus gotong royong, berintegritas, mandiri. Artinya apa coba? Nanti kamu akan mengerjakan tugas kelompoknya harus mandiri berkelompok ya. Lalu tetap kerjasama dan gotong royongnya jangan lupa, jangan sampai ada anggota kelompok yang tidak bekerja ya. Ada video pembelajaran yang harus kamu perhatikan dan ini akan menjadi diamati baik-baik, akan membantu kamu untuk mengerjakan tugas setelah ini. Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di kelas IPS Ibu Seliulianti. Bagaimana kabar squad IPS hari ini? Semoga selalu dan terus semangat mengikuti pembelajarannya. Squad IPS, bagaimana caramu untuk sampai di sekolah? Kendaraan apa yang kalian naiki untuk pergi ke sekolah? Mungkin di antara kalian masing-masing. Seiring perkembangan peradaban manusia, alat transportasi dan komunikasi juga mengalami perkembangan. Nah, lalu seperti apa ya pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang? Yuk, mari kita bahas. Pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Squad IPS, adapun teknologi di darat, laut, dan udara. Ilmu dan pengetahuan yang semakin luas telah memungkinkan perkembangan berbagai macam alat transportasi yang nyaman, cepat, dan yang berakibat terhadap perubahan tata kehidupan. Jumlah orang yang berpergian antar negara di ASEAN semakin meningkat setiap tahunnya. Perkembangan sarana transportasi membutuhkan ruang sebagai sarana ataupun prasarana. Semakin banyak alat transportasi di darat, laut, ataupun udara, maka sarana dan prasarana penggunaan lahan sebagai sarana transportasi terjadi juga di negara-negara ASEAN. Contohnya adalah lahan yang sebelumnya digunakan sebagai pemukiman atau persawahan dikonversi demi perluasan area bandara seperti Bandara Suvarnabhumi di Thailand yang menggantikan Bandara Danmok. Dengan lainnya, bila ada pertanyaan jangan ragu-ragu bertanya. Sampai jumpa lagi dalam materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dong, kan dia kasih salam. Ya, itu tadi videonya bagaimana? Mudah dipahami tidak videonya? Mudah. Tapi ada nggak yang mau ditanyakan mengenai materi yang juga dalam video? Ada hanya menara jaringan saja atau ada yang lain? Tentang apa yang mana? Komunikasi aja. Yang mana? Oh. Komunikasi katanya Vanessa nanya. Tadi kan dicontoh apa tadi perubahan ruangnya melalui menara jaringan ya, menara jaringan dirubah untuk menunjang teknologi komunikasi itu sendiri. Nah, katanya ada yang lain nggak kira-kira pengaruh dari komunikasi terhadap perubahan ruang? Wah, ada nggak yang bisa kasih contoh? Bu, seperti mengiklankan tanah dan tanahnya cepat terjual dan tanah itu cepat menjadi rumah dan atau ruko atau toko. Menurut saya itu perubahan ruang. Itu jawaban dari Ramdan tadi. Ibu sih paham maksud Ramdan tadi meskipun tadi ragu-ragu gitu. Ini kalian paham nggak apa yang dimaksud oleh Ramdan tadi? Ya, apa maksudnya? Maksudnya tuh perubahan ruang itu kan berubah kondisi wilayah. Seperti yang sekarang terjadi nih, tanah di kecamatan kita. Apakah pemiliknya semua orang Cigelis? Tidak ya, banyak orang Jakarta
Ya. Ya, banyak orang Jakarta yang dari mana orang Jakarta tahu bahwa di sini ada tanah dijual lewat mana? Lewat internet. Banyak lewat media. Nah, internet itu kan salah satu media komunikasi. Diiklankan seperti tadi Ramona, diiklankan di internet, terjual, cepat terjual, maka akan cepat berubah. Misalnya tanah yang tadinya kosong saja jadi pemukiman. Nah, seperti calon perumahan tuh ya, bagus itu contohnya. Nah, sekarang ada lagi yang mau ditanyakan? Nah. Ya, cukup dulu. Oke, di sini ada LKPD. LKPD apa LKPD? Lembang kerja peserta didik. Dilihat dulu LKPD-nya, dibaca bareng-bareng, dibaca bersama, coba dilihat. Baca bersama. Nah, lihat ya. LKPD-nya ada berapa soal? 5. Ada 5 soal. Yang pertama disuruh apa? Disuruh berikan cap prioritasnya gambar yang tersedia. Oke, yang kedua. Ibu punya gambar. Iya. Gambar dari yang harus diberi caption. Gambar dari alat transportasi yang harus dianalisis. Dan gambar dari alat komunikasi yang juga harus dianalisis. Jadi nomor 1, nomor 2, dan nomor 4 ya, yang memerlukan gambar. Untuk yang harus diberi caption, di sini ada 1 gambar saja. Nomor 1 tuh hanya perlu 1 gambar. Gambar teknologi transportasinya 1 kelompok 2 gambar. Lalu gambar komunikasinya 1 kelompok 1 gambar. Ya. Tapi di sini kan nggak ibu bagikan ya. Karena cara untuk mendapatkan ini dan cara agar bisa milih gambarnya duluan adalah dengan kuis kelompok. Kuis. Yang bisa jawab kelompoknya duluan, yang bisa benar jawabannya, kelompok itu boleh milih duluan. Ini 2, ini 1, ini 1. Ya. Jadi kalau mau dapat yang gampang harus bisa jawab. Ya. Oke, pertanyaan pertama. Jadi langsung curhat ya, cepat-cepat. Ya. Oh, ikhlas dulu. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke. Soal pertama. Negara Asia Tenggara yang paling utara. Negara ASEAN yang terletak paling utara. Negara apa? Thailand. Bu, salah. Myanmar, betul. ASEAN yang punya icon negaranya gajah. Thailand. Singapura.
yaitu pembangunan dermaga pelabuhan yang pasti akan membuka lahan yang sebelumnya mangrove. Sekian dari kami. Ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menemukan gambar jalan raya. Captionnya, salah satu gambar dari bagaimana kemajuan teknologi transportasi dapat berpengaruh terhadap perubahan ruang, yaitu pembangunan jalan layang-layang. Nah, dari gambar di atas, delman, dan tentunya di Indonesia masih menggunakan delman ya, di beberapa kota di Indonesia. Semuanya sudah presentasi ya? Ya. Dan presentasinya tadi udah lumayan, sudah bagus, apalagi hasil karyanya ya sudah bagus semua. Coba ibu mau nanya nih jujur ke kalian, ke semuanya ya, jangan karena itu punya kelompoknya. Dari keempat tampilan kartonnya yang paling bagus yang mana? Kelompok 2. Satu. Ayo, jujur, ini mah jujur. Biasa-biasa aja, Bu. Dari yang biasa aja itu yang mana yang paling bagus? Semuanya mau bagus. Coba ibu nanya nih ke Ki, bagusan yang mana Ki? Jujur, Ki. Jujur ya. Kurang hiji. Bukan dulu nih bareng-bareng apa kesimpulan dari belajar hari ini? Kamu dapat apa aja setelah belajar hari ini? Coba Dapat pengetahuan, Bu. tentang Ekonomi, Bu. terhadap perubahan ruang. Satu orang lah yang ngomong, satu orang yang bicara satu orang. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa pengaruh terhadap pola penggunaan lahan. Lahan yang sebelumnya digunakan sebagai pemukiman atau persawahan berubah fungsi atau dikonversi menjadi lokasi pembangunan berbagai sarana penunjang transportasi seperti jaringan jalan, terminal, bandara, dan dermaga pelabuhan. Nah, itu tadi kesimpulan yang dikasih Amel. Tuh, jadi kesimpulannya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu akan mempengaruhi perubahan ruang. Contohnya yang kalian bahas tadi, dari prasarana alat transportasi dan komunikasi tadi kan, yang kereta api tadi butuh stasiun, butuh relnya. Terus yang mobil tadi, yang mobil bus kan jalannya harus lebar ya, harus lebar. Terus apa lagi tadi yang kapal, yang perahu, kapal pesiar tadi, dia butuh apa aja? Pelabuhan. Pelabuhan. Pelabuhan apakah bisa akan berubah ya? Biasanya pinggir pantai atau pinggir laut, pinggir pantai itu adanya pohon apa? Mangrove. Jadi dirubah dari pelabuhan. Itu kan melakukan perubahan ruang artinya ya. Itu kesimpulan kita hari ini. Jadi banyak sekali memang teknologi yang akhirnya membuat ruang atau kondisi wilayah suatu tempat itu pasti akan berubah dari waktu ke waktu ya. Kalian ada nggak yang rumahnya yang tadinya jalan ke rumahnya jelek sekarang bagus? Ada. Terus lama-lama jadi punya rumah di situ ya. Dari yang malas membuat rumah di situ. Nah, itu kesimpulannya. Dan nih, pentingnya kalian mempelajari materi hari ini itu yang kenapa kamu tadi kan tujuan pembelajaran kita adalah menelaah pengaruh perkembangan teknologi terhadap perubahan ruang. Lalu juga menelaah pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi, terutama teknologi transportasi dan komunikasi terhadap kehidupan negara-negara di ASEAN. Tadi juga kalian sudah membahas bagaimana interaksi yang terjadi di antara negara ASEAN. Nah, ini pentingnya kompetensi ini dan tentunya kita belajar ini tuh supaya nih selama ini kan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi gitu ya, teknologi transportasi dan komunikasi itu terus berkembang dari waktu ke waktu, ya nggak? Iya. Ya, terus
sampai nanti kayak mau ditanyakan dulu. Nggak ada. Tidak ada? Nah, ada. Oke, itu nggak boleh namanya apa? Apa Bu? Perbedaannya Bu? Apa? Dermaga sama pelabuhan Bu? Perbedaan dermaga sama pelabuhan. Kalau dermaga itu tempat bersandarnya kapal, tempat bersandarnya aja, gitu. Tapi kalau pelabuhan itu satu kesatuan. Biasanya di pelabuhan itu udah ada dermaganya, dan biasanya dermaganya dermaga besar. Tapi kalau misalnya dermaga aja, itu kayak yang di Ciperut juga. Kalau di Kampung Melayu kan ada dermaganya tuh. Ya, tapi kan kecil aja kan itu kan bukan pelabuhan ya, dermaga aja ada. Ibu mau ngecek nih, mau ngecek kemampuan kalian masing-masing. Kalau tadi kan berkelompok bekerjanya, kalau sekarang sendiri-sendiri kan. Tutup dulu buku pocket dan buku tulisnya dan siapkan pulpennya. Ini ada soal evaluasi untuk mengukur kemampuan kalian apakah paham betul-betul secara pribadi, secara individu ya. Meskipun duduknya seperti ini, kerjakan masing-masing ya. Dari nama Linda, ibu minta tolong diambilin jawaban teman-teman. Kumpulkan. Terima kasih ya. Nanti hasilnya akan ibu share di grup WhatsApp. Paling cepat nanti sore, paling lama nanti besok pagi ya. Para nanti share biar kalian tahu ini hasilnya berapa nilainya. Oh iya, tadi ibu udah selama kalian mengerjakan soal, ibu baca lagi tuh jawabannya, ibu lihat lagi itunya dan setelah itu ibu akhirnya memilih kelompok terbaik yang tadi hasil presentasinya, hasil analisisnya, lalu juga jawaban-jawabannya, dan ibu memilih kelompok dari yang terbaik. Dan di sini ada hadiah untuk kalian mendapatkan pulpen biar belajar yang makin rajin ya. Ini diterima. Kami gemetar. Tadinya mau ibu bungkus itu, tapi dalam gitu ya biar kelihatan gitu. Ya. Nanti berikutnya kalau kita ada pengerjaan kelompok lagi ya semangat karena mungkin akan ada hadiah selanjutnya. Tapi tangan dulu untuk kelompok satu. Nah, oke, gimana pembelajaran hari ini? Apakah kalian senang? Sekian pembelajaran hari ini untuk IPS. Ibu mohon maaf jika ada salah-salah kata ya. Jangan lupa nih, habis ini kan mau istirahat. Ya, Bu. Tetap 3M, apa 3M? Ya, jangan berkerumun nanti kalau beli minum atau beli jajanan, oke? Oke. Jaga jarak kalau masih ngantri ya mundur sebentar, oke? Oke. Kalau gitu tolong dipimpin doanya Restu biar semangat nih. Siap. Sebelum istirahat, marilah kita membaca hamdalah.